Oke, kembali lagi di Koridor Hanif ya. Dan kali ini di belakang saya sudah ada Nissan Patrol terbaru. Wow. Kalau di foto ya, oke, Nissan Patrol pasti besar. Pas lihat langsung gede banget. Gede banget, lihat dong. Ini tinggi gua sama tinggi kap mesinnya. Tuh, hampir sama. Tingginya 2 meter lebih, lebarnya 2 meter lebih, panjangnya 5,2 meter lebih. Jadi kalau kalian Land Cruiser itu menurut kalian udah gede, ini lebih gede dibandingkan dengan Land Cruiser. Gede banget ya. Cuma nggak tahu ini bakal masuk ke Indonesia apa enggak. Tapi yang pasti unitnya ada di Gias 2025 dan kalian bisa ke bootnya Nissan buat lihat mobil ini ya. Jadi cuma display dan ini tuh setir kiri. Lihat tuh. Setirnya ada di sebelah kiri. Karena mobil ini itu launchingnya di Middle East, Timur Tengah dan di Amerika. Tapi di Amerika namanya Nissan Armada. Ya kalau masuk ke Indonesia kayaknya nggak mungkin namanya Nissan Armada ya. Karena namanya mirip kayak sebuah band. Kalau ingat dulu ada Toyota Noah masuk sini namanya jadi Toyota Nafwan ya. Karena takut sama kayak band. Nah ini jangan sampai keulang lagi. Dan ini mobil baru launching 2024 kemarin. Dan di 2025 ini baru keluar yang edisi Nismo-nya. Tapi kalau kalian pikir paling Nismo itu cuma beda-beda body kit, enggak. Tenaganya lebih gede, kelengkapannya beda, elektronik power steeringnya juga beda. Pokoknya lebih sporty. Dan dia juga dapat air suspension, tapi dia suspensinya dari tuningnya beda buat Nismo ya. Jadi Nissan tuh serius, nempel Nismo itu benar-benar dikasih bukan cuma sekedar body kit. Jadi kita lihat bagian depannya ya. Dia punya bahasa desain, itu seperti Nissan-Nissan yang terbaru ya. Terutama dari lampunya ini, dia tuh double. Wah, dipencet. Dia tuh ada kelihatan nyambung di sini, tapi bagian sininya tuh chrome dia. Dan chrome-nya juga simple ya, nggak terlalu banyak. Jadi padu padannya pas, kelihatannya juga mewah. Di bagian bawah sini, dia ada fog lamp, ya, sama ada chrome-nya. Dan lagi gue bilang chrome-nya juga bagus, kelihatan mewah, nggak lebay, ya. Ini ada radar yang sangat besar sekali, sama di atasnya ada kamera buat Nissan Pro-Pilot-nya. Wow. Nah, ini yang selalu gue bilang, mobil itu bisa menyembunyikan dimensinya karena peleknya. Karena biasanya mobil dengan pelek 20, profil bannya tipis. Tapi ini profil bannya tebel. Nih, 275 60 R20. Jadi dia udah peleknya gede, bannya juga tebel. Besar sekali. Kemudian basisnya dia masih pakai leather frame. Kalau kita lihat dia pakai double wishbone di sini. Udah pakai aluminium juga suspensinya ya kalau kita lihat ya. Sama dia ada air suspensi yang gue bilang tadi. Kalau di Nissan Armada yang di Amerika, yang air suspensi itu cuma yang varian paling tingginya aja. Yang varian Pro. Kalau di Timur Tengah, semua varian Nissan Patrol udah dapat air suspension. Tuh lihat di sampingnya ini kayak ada aksen. Tapi itu dibikin bolong ya. Meskipun kalau kita intip, itu nggak kelihatan ini bolong beneran apa enggak. Tapi ini rapi, bagus. Di bawahnya tulisan V60. Terus ada footstep-nya, kelihatannya rapi, lebih ngotak dibandingkan dengan model sebelumnya. Tuh, lihat tuh. Tinggi gua 170 cm, tapi lihat, memang di atas 2 meter mobilnya jadi besar sekali. Dan bagian belakangnya juga dibikin mengkotak, ada tulisan petrol di sini. Bagus ya. Ke belakang, udah pakai model karpet untuk liner dalamnya, liner fendernya. Dan tentu saja mobil ini 4-wheel drive. Terus juga kalau kita lihat kayak kakinya banyak part-part yang aluminiumnya, jadi sama kayak kelasnya BMW atau Mercedes-Benz. Nah, ke belakang, desainnya juga cakep ya. Lampunya nyambung sampai ke bagian sini. Terus, kaca belakangnya tuh juga tegak. Artinya, pasti interiornya besar. Mas, boleh dibuka ya Mas ya? Boleh dong. Oke. Kita lihat bagasi belakangnya. Oke. Ya, nah, kurang lebih seperti ini bagasi belakangnya. Besar ya, jadi meskipun dia udah tegak belakangnya, tapi kita dapat space yang masih besar. Di bawahnya sini ada tempat penyimpanan tapi nggak terlalu besar. Sebelah kiri ini aki ya sepertinya ya kalau kita lihat kotak seperti ini. Buat folding sama buka kursi belakangnya juga sudah pakai elektrik ya. Terus kalau kita mau bawa barang tapi sulit karena tinggi, kita bisa pendekin air susnya dari sini. Udah paling turun nih ya? Mati soalnya mobilnya. Oh mati ya? Kalau misalkan nyala bisa naik turun nih di sini. Ban serep ada di bawah. Dia full size loh ban serepnya, cuma
Dia pakai pelek kaleng ya. Sama di sini ada towing hook. Ini aksesoris kan? Apa bawaan dari sananya? Dari sananya kita kebetulan unit yang ini dapat ininya sih. Langsung dapat ya? Dapat juga. Oh, ini besinya besi tempak loh ini. Keras itu, berat. Terus tuh. Bisa buat narik jet ski ya, narik towing sesuatu. Karena kalau di Amerika atau di Timur Tengah memang mobil-mobil segede gini biasanya dipakai buat narik-narik barang sih. Jadi misalkan kalian mau touring, bawa camper atau bawa sesuatu, pakai gini ya. Ah, kita masuk. Wah, bener loh ini kalau nggak ada footstep sih naiknya susah loh, tinggi banget. Kita tutup. Wow. Mewah sekali. Katanya kita boleh nyalain tapi nggak boleh sambil diinjek rem karena nanti bisa nyala. Dalamnya sih mewah banget sih ya kalau kita lihat ya. Ini fit and finishnya, bahan-bahan kulitnya. Tapi gue baca review-review di luar emang mereka tuh suka sama interiornya, bagus dan seperti biasa Nissan ya, solid semuanya, nggak ada yang bunyi-bunyi ya, nggak gerak-gerak gitu loh. Mewah. Sama kalau kita lihat, ini kita lihat ke depan nih ya, dia punya layar. Ini tuh tengahnya tuh kayak nyambung, tapi sebenarnya dia terpisah. Biasanya kan suka ada gap gede ya antara layar kanan sama layar kiri. Ini tuh dibikin hampir nggak ada tuh. Jadi bezelnya tipis. Nah, kalau kita lihat speedometer depan ya, dia tuh punya grafis yang berbeda dibandingkan dengan Nissan Serena ataupun Nissan X-Trail ya. Terutama bagian pattern belakangnya, dia nyambung sampai ke sebelah kanan. Yang kita back. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan masih khas Nissan sebenarnya. Masih sama. Dan bagusnya Nissan tuh kalau bikin gini-ginian tuh dipakainya mudah, gampang, dan dilihat tuh tetap cantik gitu. Nah, sama mungkin kalian kan sebel ya kalau semuanya itu pindah ke dalam head unit, ke dalam touchscreen. Ini juga kita dapat tombol-tombol yang cukup banyak, terutama fungsi-fungsi yang sering kita pakai. Misalkan di tengah AC sini ada buat kamera ya, jadi buat buka kamera 360-nya sama matiin. Terus dia bisa putar buat volume, buat nyalain atau matiin head unit, sama buat next song, previous, sama ada hazard. Nah, di bawahnya ada buat AC. Jadi ada 3 tuas di sini ya. Nah, 3 tuas ini buat temperatur kiri dan kanan, sama dia ada buat ngatur kipasnya seberapa kenceng. Termasuk juga ada ventilated seat, pemanas, defogger depan belakang, auto, sama buat sirkulasinya ya, ada di sini. On off-nya, oh ini tombol nih buat matiin ya. Nah, terus ini untuk modenya, ini kurang lebih mirip kayak punyanya Nissan X-Trail ya. Ada standar, eco, terus ada sport, dan ada buat terrain mode-nya nih. Ada matte, ada sand, dan yang terakhir ada rock. Nah, tengahnya ada hill descent control-nya. Terus ini untuk off-road-nya juga ada auto, 4H, 4L, buat lock diferensial belakang, sama buat matiin stability control. Nah, transmisinya otomatis dan tombolnya ini kurang lebih mirip kayak punyanya Nissan Serena. Ada auto start stopnya juga, dan ada untuk ngatur ketinggian karena dia sudah pakai air suspension. Nah, kemudian kita ke bagian sini ya. Ini cup holder 2, ada buat wireless charging ya. Sama kuncinya ini bentuknya sama seperti Nissan lainnya tapi lebih panjang ya. Jadi nggak bisa langsung ganti aja karena ini panjang banget loh. Ini buat remote start, kunci, ngebuka, buka bagasi, sama buat alarmnya ya. Dan ini kalau kita ngerasa terlalu ribet, nah ditutup. Bagus loh ini. Lihat deh. Dia kayak kayu gitu loh. Cakep. Kita buka ya. Oke. Nah, dia tuh ada cool box, ada on off-nya di sini ya. Jadi kalau kita mau naruh, oh nyala langsung. Ada kipasnya. Jadi nggak cuma sekedar AC, tapi dia bisa ada kipasnya juga. Dan kalau kita cek bentuknya ini kayak cool box beneran ya. Ini tengah-tengahnya buat apa ya? Apa buat kartu atau semacamnya ya? Dan tengahnya sini ada lubang buat naruh-naruh barang, termasuk ada colokan 12 volt di bagian sini. Oke. Oke, kita buka sini ya. Oh, lacinya besar. Oke. Lacinya soft opening, besar, ada lampunya ya. Sama kalau kita lihat detail itu bagus loh. Gue suka detail-detail Nissan kayak misalkan kulitnya nih. Ya, tengahnya ada kulit yang warnanya beda ya. Sama ada motif kayu di bagian bawah sini. Cakep. Coba pinjam kamera dulu dong. Nah, seperti ini tampilan dari bagian pengemudi ya. Dia nggak ada head-up display, speedometernya panjang, dan ini tuh ada tombol ya kapasitif buat naikin atau ngurangin cahaya di dalam ya. Ini IPS-nya mati karena mesinnya nggak nyala, lubang AC. Fokus. Up. Nah, ini untuk lane keeping assist-nya sama buat buka bagasi belakang. Ada panel kayu lagi, dan ini untuk rem tangannya.
Tombol-tombol pintu sama seperti Nissan X-Trail atau Serena yang generasi terbaru ya. Termasuk di sini ada memory seat-nya. Seperti door trimnya bagus dan kursinya ini nyaman sekali. Kemudian setirnya ini cukup unik ya. Sebelah kirinya biasa aja sebenarnya, cuma buat cruise control, adaptif, volume dan kawan-kawan. Tapi sebelah kanannya set fokus. Nah, ini ada 2 tombol di sini ya. Karena kalau kita pencet yang sini dia akan nyala warna kuning untuk mengatur speedometer sebelah kiri ya. Tapi kalau misalkan kita pencet yang sebelah kanan sini ya. Nah, bagian sini akan menjadi pengatur untuk yang sebelah kanan gitu. Jadi kita tinggal pilih aja mau yang mana gitu. Mau buat kiri atau kanan dari sini nih. Lucu emang. Dan seperti biasa Nissan kalau kita lihat atasnya, dia punya spion yang udah digital. Nissan tuh soalnya pelopor ya. Kita buka, dia ada buat tempat taruh kacamata, sunroof panoramik sampai ke belakang ya. Kita buka, nah tentu saja mobil semewah ini pasti sudah ada lampunya sama udah ada kacanya dong. Yuk, sekarang kita ke bagian belakangnya. Oke, yuk sekarang kita ke bagian belakangnya. Wah, kursinya didudukin aja udah beda dong. Kursinya enak loh. Dan seperti yang gue bilang nih mobil panjangnya 5,2 meter dan lebarnya 2 meter lebih ya. Ini lebar banget kursi tengahnya. Kalau duduk bertiga nggak mungkin kesempitan. Ini lebar banget ya. Kita punya rear seat entertainment-nya. Bisa pencet I agree dulu. Oke, ada USB video, audio, HDMI dan Miracast. Bisa hubungin HP kita secara wireless ke sini ya. Dia ada pengaturan AC-nya dan ini sudah triple zone. Jadi kiri kanan, belakang itu bisa beda temperaturnya. Nah, tapi yang lucu, dia tuh ada sensor infrared. Nggak tahu taruhnya di mana, dia tuh bisa melihat suhu tubuh kita. Jadi untuk kiri kanan sama belakang, nanti kalau misalkan ada penumpang, dia akan ngelihat suhu tubuh kita berapa. Kemudian dia akan ngatur AC sesuai dengan nyamannya yang diterima sama tubuh kita. Misalkan badan kita lagi hangat, mungkin dia akan men-set temperaturnya menjadi lebih hangat. Atau kalau badan kita lagi dingin, dia akan men-set temperatur jadi dingin. Entahlah gimana, pokoknya dia ada sensor infrarednya untuk mendeteksi suhu tubuh si penumpang. Nah, terus kalau kita mau ngecas ada USB-C 2 biji di sini. Ada colokan 12 volt juga. Legroom super besar ya. Kursi tengahnya belum elektrik, dia masih standar seperti ini. Ya, sama kita bisa atur. Wow, jauh loh. Bisa jauh banget ya. Headroomnya juga gede banget dan AC-nya itu ada di bagian sebelah kiri sini sampai ke belakang. Dia ada di plafon ya. Cuma ini mobil ya, dia punya sound system namanya itu dari Clips. Itu audio yang sebenarnya udah lama banget dari tahun 1946. Cuma gue belum pernah coba mobil dengan audio Clips seperti apa. Apakah dia setara Harman Kardon, apakah dia setaranya Bose, atau mungkin Burmester dan kawan-kawan. Jadi kalau misalkan masuk ke Indonesia, gue pengen nyoba sih seperti apa rasa audionya. Oke, yuk. Sekarang kita ke bagian belakang yuk. Apakah mobil ini lega belakangnya? Wits, bukanya begitu. Kita naikin dulu ya. Woi, electric boy. Oke, sekarang kita di bagian belakangnya. Kita naikin kursi belakang, headrest-nya. Hey, sebenarnya pas kita di belakang sini, ini agak sedikit mentok dan kena sama seat belt-nya. Jadi seat belt-nya ini masih dilipat dulu. Nah, cara ngelipatnya gimana ya? Biasanya ada. Oke lah, kita taruh sini aja lah. Jadi seat belt-nya ini pertama yang kecil taruh di sini. Klik, kemudian yang panjang taruh di sini. Jadi dia bisa 3 orang di bagian belakang sini. Ya. Kalau kita duduk di bagian belakang, ternyata masih agak sedikit mentok, tapi kalau dia dimajuin sedikit, udah ini nyaman. Dan di bagian belakang sini juga kita dapat USB buat ngecas HP tipe C, sama ada 2 buah cup holder di sebelah kiri dan sebelah kanan. Terus kita dapat speaker juga di bagian belakang sini biar kalau misalkan pas lagi di jalan gitu, yang belakang itu tetap nggak jadi anak tiri, tetap bisa nikmatin audio yang enak seperti di depan sama di tengah. Sekarang kita keluar lagi. Let's go. Kita buka ya. Gimana bukanya? Nah. Oh, V6 twin turbo. Jadi
Nissan Patrol sekarang sudah tidak punya mesin V8 lagi. Pilihan mesinnya dua, ada 3800 cc dan 3500 cc, ya, V6 turbo, di mana tenaganya lebih gedean yang 3500 dibandingkan 38 NA. Tenaganya besar, 425 PS dan torsinya 700 Nm. Dan untuk yang varian Nismo, dia tuh meningkat tenaganya meskipun mesinnya sama jadi 466 PS dan torsinya masih 700 Nm. Tapi yang di Timur Tengah, karena emisinya nggak seketat tempat lain, tenaga jadi 501 PS. Gede sekali. Makanya mobil ini pasti nggak mungkin pelan sih ya. Cuma memang dia belum keluar yang varian hybridnya. Oke. Ya wes. Itu aja mungkin vlog kita tentang si Nissan Patrol terbaru ini. Gue berharap sih ini mobil bisa masuk ke Indonesia ya. Cuma pas gue tanya Nissan, apakah masuk Indonesia? Kita belum tahu. Yang pasti mobil ini dipajang di Gias 2025. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat Nissan Patrol, langsung aja ke boothnya Nissan yang ada di Gias 2025. Itu pun kalau videonya tayang pas masih di Gias ya, bukan setelah Gias ya. Semoga aja yang edit cepet. Ya udah, kita coba mungkin untuk kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampaikan pendapat kamu tentang Nissan Patrol terbaru. Saya Danif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.